Di pasar kota kecil itu, nama Pak Raffi dikenal hampir semua tukang bangunan, mandor proyek, dan bahkan pejabat kelurahan. Toko bangunan miliknya, Berkat Jaya, selalu ramai. Mulai dari semen, pasir, besi, cat, sampai keramik, semua ada. Lengkap dan murah. Orang-orang bilang, kalau mau bangun rumah tapi dana terbatas, belanjanya ke Berkat Jaya saja. Tapi di balik semua itu, ada yang tidak semua orang tahu, atau lebih tepatnya, tidak semua orang mau peduli. Harga yang murah itu punya cerita sendiri. Pak Raffi tidak benar-benar jujur dalam berdagang. Timbangannya sudah disetel ulang supaya selisih setengah kilo tiap karung semen atau besi tak terdeteksi. Semen yang dikemas ulang dengan merek bagus. Sebenarnya kualitas paling rendah. Cat yang dijual kadang sudah dicampur air, tapi tetap diberi label 100% asli. Yang penting pelanggan senang, untung jalan. Begitu kata Pak Raffi saat menjelaskan pada karyawannya, Tony, yang pernah ragu waktu pertama kali disuruh mengganti label produk. Kalau semua dagang jujur, siapa yang kaya? Lanjutnya sambil tertawa kecil. Tony hanya diam. Ia butuh pekerjaan. Di kota kecil ini, toko Pak Raffi termasuk yang paling besar. Gajinya lumayan, kerjaannya juga tidak berat. Menutup mata jadi pilihan yang mudah. Pak Raffi bukan orang jahat, setidaknya tidak menurut dirinya sendiri. Ia tetap salat, tetap bersedekah ke masjid setiap Jumat, dan kadang membagikan beras ke warga saat lebaran. Tapi urusan dagang, itu soal strategi. Kalau dia tidak curang, toko sebelah bisa ambil alih semua pelanggan. Baginya, persaingan adalah soal kelicikan yang tidak boleh ketahuan. Yang penting untung. Mau jujur atau tidak, hasil akhirnya sama saja, ucapnya suatu pagi saat berbincang dengan rekan sesama pedagang. Tidak semua pelanggan bodoh. Ada beberapa yang curiga. Seorang kontraktor kecil pernah protes karena besi yang dikirim tampak lebih tipis dari biasanya. Tapi Pak Raffi hanya menyuruh anak buahnya mengganti dengan alasan salah kirim. Lalu memberikan diskon kecil agar tak ribut lagi. Selesai, ia sudah terbiasa menutup masalah dengan cara seperti itu. Uang menyelesaikan segalanya. Setidaknya, itu yang ia percaya selama ini. Setiap malam Pak Raffi menghitung uang dengan wajah puas. Dalam setahun terakhir, laba tokonya naik 2 kali lipat. Ia sedang merancang rumah impiannya di lahan paling strategis, di pinggir kota. 3 lantai, lengkap dengan kolam renang, taman belakang, dan garasi cukup untuk 4 mobil. Rumah yang katanya akan jadi simbol kesuksesannya. Sebuah mahkota dari kerja keras bertahun-tahun. Anak-anakku harus tahu, mereka lahir dari keluarga pemenang, katanya suatu malam pada istrinya, Bu Mira. Perempuan itu hanya tersenyum, meski matanya tak benar-benar berbinar. Ia tahu bisnis suaminya seperti apa. Tapi sejak awal memilih menikah, ia juga memilih tutup mulut. Pak Raffi bukan sekadar pedagang bahan bangunan. Ia adalah contoh nyata bahwa di dunia ini, kejujuran tidak selalu jadi tiket menuju kesuksesan. Setidaknya, belum. Dan sejauh ini, tidak ada yang berani mengusiknya. Ia terlalu dekat dengan orang kelurahan, sesekali mengantar bahan bangunan gratis ke rumah pejabat. Ketika ada pengawas proyek datang mengecek kualitas barang, Pak Raffi selalu menyambut dengan amplop tebal dan senyum lebar. Tidak ada yang gagal. Semua lolos, semua puas. Orang baik kalah cepat, katanya lagi di suatu pagi saat ngobrol dengan Tony. Kalau kau mau sukses, jangan terlalu bersih. Bersih itu bagus, tapi kadang bikin rugi. Tony tidak menjawab. Ia hanya mencatat pesanan pelanggan, lalu pergi ke gudang. Diam-diam, anak muda itu mulai muak. Tapi sekali lagi, pekerjaan adalah pekerjaan. Ia belum siap berhenti. Dari luar, toko Berkat Jaya tampak seperti berkat bagi banyak orang. Tapi di dalamnya, setiap batako, setiap besi, setiap karung semen, semuanya membawa catatan kecil yang belum tentu beres di akhir. Tapi Pak Raffi tidak peduli, selama rumahnya jadi. Selama uang terus mengalir, selama pelanggan tidak kabur. Ia yakin hidupnya sudah di jalur yang benar. Ia tidak tahu. Hidup tidak berjalan selamanya seperti neraca timbangan yang bisa disetel ulang. Ada hitungan yang lebih jujur, lebih tajam, dan tidak bisa dibohongi. Tapi untuk sekarang, Pak Raffi tetap tidur nyenyak di rumahnya yang masih sederhana, sembari menunggu rumah megah itu selesai dibangun. Yang ia tidak tahu, fondasi rumah itu sudah mulai retak. Bukan oleh cuaca, tapi oleh dosa yang perlahan mengendap. Dari awal Pak Raffi memang punya satu tujuan. Membangun rumah yang bisa membuat semua orang terdiam saat melihatnya. Ia tidak ingin rumah yang biasa. Ia ingin rumah yang bisa menunjukkan pada dunia bahwa dirinya sudah berhasil. Tidak peduli bagaimana cara ia mendapatkan uangnya. Yang penting rumah itu berdiri
dan terlihat megah. Lahan yang ia pilih terletak di perumahan paling baru di pinggir kota. Kawasan itu sedang naik daun, dekat dengan sekolah elit, dekat dengan jalan raya besar, dan katanya dalam waktu dekat akan dibangun pusat perbelanjaan. Harga tanahnya mahal, tapi Pak Raffi membelinya tunai. Tanpa cicilan, tanpa kredit. Ia menyewa arsitek dari luar kota. "Saya tidak mau rumah asal jadi, harus ada kelasnya," katanya saat pertemuan pertama. Desain rumahnya dibuat 3 lantai, dengan balkon lebar di lantai 2, jendela besar dari kaca tebal, dan pintu utama dari kayu jati yang diimpor khusus. Tak hanya itu, di bagian belakang akan dibuat kolam renang. Di lantai 3 akan ada ruang gym dan ruang karaoke. Di lantai dasar, selain ruang tamu dan dapur, ada juga ruangan khusus untuk menaruh koleksi lukisan dan barang-barang antik yang selama ini ia simpan di gudang toko. "Rumah ini harus selesai sebelum ulang tahun saya yang ke-50, ujar Pak Raffi kepada kontraktor proyek. Ia ingin mengadakan pesta besar di sana, mengundang pejabat kelurahan, rekan bisnis, dan semua orang yang dulu pernah meremehkannya. Setiap pagi sebelum ke toko, Pak Raffi selalu menyempatkan diri menengok pembangunan rumah. Ia berdiri memantau tukang bangunan bekerja, kadang memberi arahan, kadang hanya tersenyum puas melihat lantai demi lantai mulai terbentuk. Istana Raffi, begitu ia menyebutnya sendiri. Bu Mira, istrinya, tidak terlalu berkomentar. Saat ditunjukkan gambar desain rumah, ia hanya berkata, "Bagus." Tapi ekspresinya datar. Bagi Bu Mira, rumah besar tidak menjamin rumah tangga bahagia. Tapi ia sudah terlalu lama hidup dengan prinsip diam lebih baik daripada adu argumen. Anak-anak mereka, Andra dan Vina, juga tampak senang. Andra yang masih kuliah di luar kota, bahkan meminta agar kamar pribadinya dibuat lebih besar dari kamar tamu. "Kasih sofa juga sama rak buat sepatu," pintanya. Vina yang masih SMA sibuk memilih warna kamar di katalog cat yang diberikan. Tukang. Semua tampak antusias. Selama proses pembangunan, Pak Raffi mengeluarkan uang tanpa banyak hitung-hitungan. Ia mengganti ubin yang sudah dipesan karena melihat jenis lain yang lebih mahal di katalog. Ia menambah plafon tinggi di ruang tamu, lalu memesan lampu gantung seharga 1 motor. "Kalau punya uang, kenapa harus setengah-setengah?" Begitu jawabnya saat seseorang menegur bahwa beberapa pilihan terlalu berlebihan. Kepada para tukang bangunan, Pak Raffi cukup baik, mereka diberi makan siang, ada bonus kecil tiap akhir pekan. Tapi tetap, sebagian bahan bangunan yang dipakai di proyek itu berasal dari tokonya sendiri, yang kualitasnya tidak sepenuhnya asli. Ia tahu itu. Ia tidak peduli. "Tukang juga bukan insinyur. Mereka pasang saja, bukan analisa," katanya. Dalam waktu 5 bulan, rumah itu sudah tampak berdiri utuh. Proses finishing dimulai. Cat luar mulai diaplikasikan, keramik mulai terpasang, dan pintu-pintu besar mulai diangkat ke posisi. Pak Raffi semakin sering berdiri di halaman depan rumah barunya. Ia membayangkan orang-orang melintas dan memandang iri. Ia membayangkan tamu-tamu datang dan memuji. Ia membayangkan menjadi tuan rumah yang dielu-elukan karena berhasil mencapai semua ini tanpa gelar tinggi seperti kata orang. Terkadang ia berdiri di balkon lantai 2, memandangi jalan di depan yang masih sepi. Ia tersenyum kecil, membayangkan saat semua ini selesai. Saat rumah itu penuh lampu, penuh tamu, penuh makanan mahal, dan tentu saja penuh pujian. Rumah itu adalah kebanggaan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak membangun rumah untuk sekadar tinggal. Ia membangun simbol, sebuah pengakuan. "Kalau aku mati nanti, setidaknya orang tahu aku pernah punya rumah sehebat ini," ucapnya pada tukang taman yang menyusun batu koral di halaman. Pak Raffi tidak pernah merasa bersalah. Tidak sekalipun ia berpikir bahwa rumah itu dibangun dari uang yang tidak bersih. Ia justru merasa bahwa semua kerja kerasnya sudah selayaknya diberi hadiah. Dan rumah itu adalah hadiahnya sendiri. Hari demi hari, rumah itu hampir selesai. Tinggal pernak-pernik kecil. Tirai sudah dipesan, sofa sudah dikirim. Ruang keluarga sudah siap dipasang TV besar. Pak Raffi sudah tidak sabar ingin pindah. Ia tidak tahu, rumah itu memang akan menjadi miliknya. Tapi bukan sebagai tempat bahagia, melainkan sebagai tempat di mana banyak hal akan berubah. Belum sebulan sejak keluarga Pak Raffi pindah ke rumah baru, satu persatu keganjilan mulai terasa. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Ruang tamu besar dengan sofa empuk selalu rapi. Dapur luas dengan lemari kayu mengilap terisi penuh alat masak mahal. Kamar-kamar besar ber-AC,
Lantai mengilap, lampu gantung bergaya hotel. Setiap sudut rumah itu seperti pameran kemewahan. Tapi seindah apapun tampilan luar, ada yang mulai berubah dari dalam. Bu Mira sering mengeluh pusing. Bukan sekali dua kali, tapi hampir setiap hari. Awalnya ia pikir hanya karena kelelahan pindahan. Tapi setelah seminggu lebih, keluhan itu tak kunjung hilang. Ia ke klinik, diperiksa, diberi obat. Tak ada yang serius katanya. Tapi tetap saja, setiap pagi, kepalanya terasa berat, tubuhnya lesu. Pak Raffi tak terlalu peduli. Mungkin belum terbiasa di rumah baru, komentarnya singkat. Ia lebih sibuk mengatur furnitur tambahan dan memikirkan acara syukuran yang akan digelar 2 minggu lagi. Andra, anak sulung mereka yang kuliah di luar kota, pulang sejenak saat akhir pekan. Ia tidak banyak bicara. Wajahnya lelah, matanya sayu. Di meja makan, ia lebih sering menunduk dan main ponsel. Saat ditanya kabar kuliah, jawabannya singkat dan tak jelas. Pak Raffi mulai curiga, tapi menahannya. Ia tidak suka diganggu saat sedang merasa berada di puncak hidupnya. Setelah makan malam, Andra keluar rumah, naik motor. Katanya ingin bertemu teman. Tapi ia baru pulang menjelang pagi, dengan mata merah dan bau alkohol yang samar. Bu Mira memergokinya, tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap anaknya dari jauh, lalu kembali ke kamar. Vina, anak perempuan mereka yang duduk di bangku SMA, juga mulai berubah. Ia lebih sering di kamar, mengunci pintu, dan malas bicara. Nilai sekolahnya menurun, beberapa guru mulai mengirim pesan ke nomor Bu Mira, menyampaikan kekhawatiran. Tapi saat ditanya, Vina hanya menjawab, "Lagi capek, Ma. Nggak usah lebay." Di ruang makan yang luas dan dingin itu, kini tak ada lagi obrolan ringan. Hanya terdengar suara sendok dan garpu yang menyentuh piring, kadang bahkan tanpa itu, karena masing-masing mulai membawa makanan ke kamar masing-masing. Bu Mira menyadari perubahan ini lebih cepat dari siapapun, tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia sendiri sedang tidak sehat. Kadang ia menangis, diam-diam di kamar mandi, bukan karena rumah itu terlalu besar, tapi karena rumah itu terasa kosong, bukan secara fisik, tapi secara batin. Suatu malam, saat hujan turun pelan, listrik rumah tiba-tiba padam. Bukan karena masalah besar, hanya saklar utama yang tersambar. Tapi di tengah gelap itu, ada suara keras dari dapur. Ternyata rak gantung di dinding jatuh, pecah, isi gelas dan piring berserakan. Tidak ada yang terluka, tapi itu cukup membuat suasana rumah makin suram. Pak Raffi marah. Ia menyalahkan tukang pemasang yang dianggap ceroboh. Ia menelepon kontraktor malam itu juga, berteriak-teriak lewat ponsel. Tapi tak ada yang bisa diubah. Barang yang rusak tetap rusak. Yang retak tetap retak. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pindah, Pak Raffi tidak tidur nyenyak. Ia berulang kali bangun, mondar-mandir di ruang tengah, lalu duduk di tangga menghadap taman belakang. Ia melihat kolam renang yang baru diisi air, tapi tampak keruh karena hujan. Semua yang dulu ia bayangkan indah, malam itu tampak berbeda. Ia tidak mengerti kenapa rumah semegah ini tidak membuat keluarganya bahagia. Dulu, saat masih tinggal di rumah kontrakan sempit, mereka lebih sering tertawa. Sarapan seadanya, tapi duduk bersama. Sekarang, sarapan melimpah, tapi meja makan terasa seperti ruang rapat yang canggung. Di pagi hari, Andra sudah kembali ke kota tempat kuliahnya tanpa pamit. Vina pergi ke sekolah tanpa bicara sepatah kata. Bu Mira diam saja di kursi ruang keluarga. Memandangi dinding kosong, Pak Raffi berdiri di depan jendela besar ruang tamu, melihat halaman depan yang masih basah oleh sisa hujan. Ia masih percaya rumah ini adalah puncak hidupnya. Tapi ada suara kecil di dalam dirinya yang mulai bertanya, kenapa semua ini terasa begitu hampa? Untuk pertama kalinya, ia mulai melihat sesuatu yang tidak ia perhitungkan dalam rencana besar hidupnya. Hubungan yang perlahan renggang, kebersamaan yang memudar, dan keluarga yang mulai berjalan sendiri-sendiri. Dan semuanya dimulai tepat setelah mereka pindah ke rumah impian. Siang itu toko bahan bangunan Berkat Jaya tidak seramai biasanya. Tony duduk di balik meja kasir, membuka satu persatu map nota yang belum diarsipkan. Di luar langit mendung, di dalam suasananya lebih gelap lagi. Beberapa pelanggan mulai mengeluh belakangan ini tentang cat yang mengelupas cepat, besi yang berkarat sebelum terpakai, dan keramik yang retak sebelum dipasang. Tony mencatat semuanya. Pak Raffi datang dengan muka kesal. Ia baru saja ditelepon oleh mandor proyek rumah milik seorang pejabat yang membeli bahan dari tokonya. Ada masalah. Dinding rumah retak-retak padahal baru selesai dibangun 2 bulan. Setelah diselidiki, ternyata materialnya tidak sesuai spesifikasi.
semen kualitas rendah, besi ringan, semua dari Berkat Jaya. Kenapa bisa begini, Tony? Tanya Pak Raffi tajam, membanting ponsel ke meja. Tony hanya diam. Ia tahu jawabannya, tapi untuk apa dijelaskan? Semua ini karena keputusan Pak Raffi sendiri sejak awal. Semua bahan murah itu memang sengaja dijual dengan harga seolah premium. Nota pembelian dimanipulasi, jumlah dan jenis barang diubah sebelum dicetak. Tony hanya menjalankan perintah. Ia pernah menolak, tapi diancam akan dipecat. Apa kita kirim ulang bahannya? Tanya Tony pelan. Pak Raffi mendesis. Kalau kita kirim ulang, bisa rugi 2 kali. Sudah, suruh saja mereka perbaiki pakai sisa bahan. Jangan banyak alasan. Masalah seperti itu sudah beberapa kali muncul, tapi baru kali ini datang dari pelanggan besar. Biasanya, kalau cuma proyek rumah warga biasa, Pak Raffi tidak ambil pusing. Tapi kalau menyangkut pejabat, bisa bahaya. Bisa berbuntut panjang. Pak Raffi pulang sore itu dengan kepala panas. Setibanya di rumah, ia membuka laci kerjanya di ruang belakang. Di dalamnya ada puluhan lembar nota, faktur palsu, dan rekapan stok yang sengaja diatur ulang. Ia tahu dokumen-dokumen itu tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Ia pernah berpikir untuk membakarnya, tapi belum juga dilakukan. Entah kenapa ia masih menyimpannya. Mungkin untuk berjaga-jaga, atau sekadar karena tidak percaya siapapun. Saat sedang memilah dokumen, Bu Mira masuk membawa teh. Ada apa sih? Dari tadi mukamu kusut terus, katanya pelan. Pak Raffi menutup map cepat-cepat. Biasa, toko, jawabnya. Singkat Bu Mira tahu itu bukan jawaban sebenarnya, tapi ia sudah terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh. Malamnya saat semua tidur, Tony memberanikan diri membuka email anonim yang ia siapkan sejak lama. Ia memotret beberapa nota lama, termasuk dokumen-dokumen yang pernah ia temukan dalam laci Pak Raffi saat bersih-bersih. Ia belum tahu akan dikirim kemana, tapi ia mulai merasa ini semua sudah terlalu salah. Hatinya gelisah. Ia tak sanggup lagi. Pura-pura tidak tahu. Sementara itu, di rumah Pak Raffi tiba-tiba terbangun pukul 3 pagi. Ia bermimpi dikejar seseorang. Tidak jelas wajahnya, tapi suara langkah kakinya mengejar dari belakang dengan cepat. Dalam mimpi itu, ia membawa koper penuh uang dan berlari di gang sempit. Dan suara itu terus mendekat. Ia duduk di ranjang dengan napas terengah, berkeringat, tangannya gemetar. Ia keluar kamar, berjalan pelan ke ruang tamu. Tidak ada siapa-siapa. Rumah itu sunyi. Tapi entah kenapa terasa sesak. Ia membuka lemari tempat menyimpan dokumen, mengecek ulang semua nota dan rekapan. Masih aman, masih terkunci. Tapi ia merasa ada sesuatu yang salah. Di atas meja, ada salah. Satu nota pembelian tergeletak. Aneh, ia tidak merasa menaruhnya di sana. Ia membacanya pelan. 10 karung semen Supermix grade A. Padahal ia tahu isinya adalah semen murah. Ia menarik napas dalam-dalam. Ini hanya sugesti, pikirnya. Mungkin tertinggal tadi sore, tapi malam itu, Pak Raffi tidak bisa tidur lagi. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Bukan pada polisi, bukan pada pelanggan, tapi pada kemungkinan semua kebusukannya terbongkar. Ia membayangkan bagaimana jika nota-nota palsu itu bocor ke tangan wartawan. Bagaimana jika kontraktor mulai buka suara? Bagaimana jika Tony, satu-satunya orang yang tahu semuanya, mulai berbicara? Ia mencoba menenangkan diri. Selama semua diam, semua aman, bisiknya sendiri. Tapi ia lupa satu hal. Ketika kebenaran tidak datang dari manusia, ia bisa datang dari arah yang tak terduga. Dari mimpi. Dari perasaan. Dari rasa bersalah yang makin hari makin menghantui. Dan malam itu, rasa itu datang, pelan-pelan. Seperti hantu yang muncul bukan dari luar, tapi dari balik nota yang pernah ia palsukan sendiri. Rumah megah itu akhirnya selesai dibangun. 2 lantai, halaman luas, pagar besi berlapis emas, dan lampu gantung besar di ruang tamu yang langsung mencolok begitu seseorang masuk. Semua tetangga menatap kagum atau iri saat keluarga Pak Raffi pindah ke dalamnya. Tapi di balik dinding mahal dan lantai marmer mengilap itu, ada sesuatu yang perlahan hilang. Ketenangan. Pak Raffi bangga dengan rumah barunya. Ia mengadakan syukuran kecil, memanggil kerabat dan beberapa tetangga. Tapi tidak. Ada tumpeng, tidak ada doa bersama. Hanya makanan melimpah dan musik keras. Ia menganggap itu cukup. Namun setelah pesta usai, suasana berubah. Rumah itu terasa dingin.
bukan karena pendingin ruangan yang terus menyala, tapi karena perasaan yang sulit dijelaskan. Ada semacam kekosongan, seperti tinggal di rumah besar tapi tidak punya jiwa. Andra mulai jarang pulang. Ia lebih sering menginap di tempat teman, berdalih tugas kuliah. Padahal, sebenarnya ia tidak betah. Suasana rumah membuatnya gelisah. Vina juga semakin pendiam. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar. Saat ditanya Bu Mira, jawabannya selalu pendek. Nggak tahu Bu, rumah ini beda. Bu Mira pun merasakannya. Ia jadi sering cemas tanpa sebab. Beberapa kali ia terbangun di tengah malam dan merasa ada yang memperhatikannya dari balik pintu. Tapi saat ia periksa, tidak ada siapa-siapa. Ketegangan di antara anggota keluarga mulai terasa. Hal-hal kecil berubah jadi pertengkaran. Seperti saat sarapan, ketika Pak Raffi menegur Vina hanya karena tidak menyapa. Sudah dibelikan rumah sebesar ini, tapi kamu tidak tahu sopan santun, katanya tajam. Vina hanya menunduk, tidak membalas. Bu Mira mencoba menengahi, tapi malah jadi sasaran emosi suaminya. Kamu juga, jangan selalu bela anak. Mereka harus tahu berterima kasih. Tak lama setelah pindah, pembantu rumah tangga mulai satu persatu mengundurkan diri. Alasannya selalu sama, tidak nyaman. Ada yang bilang sering mimpi buruk, ada yang merasa seperti diawasi, bahkan ada yang mendengar suara-suara aneh di malam hari. Aku nggak kuat, Bu, ujar Mbak Susi, pembantu terakhir yang pergi. Rumah ini aneh, saya pernah lihat bayangan orang jalan malam-malam, tapi pas saya samperin, kosong. Pak Raffi marah. Kalian terlalu banyak nonton horor, ujarnya. Tapi dalam hati, ia sendiri mulai ragu. Ia pun mulai merasakan tidur yang tidak nyenyak, bangun dengan keringat dingin, bahkan beberapa kali melihat pintu kamar sedikit terbuka, padahal yakin sudah ditutup. Bu Mira sempat menyarankan untuk mengundang ustaz atau pendeta untuk mendoakan rumah, tapi Pak Raffi menolak. Ini rumah saya bangun dari keringat saya sendiri. Nggak usah percaya tahayul, katanya ketus. Padahal, jauh di lubuk hati, ia mulai sadar. Rumah ini dibangun dari sesuatu yang tidak bersih. Tidak pernah ada doa yang mengiringi, tidak pernah ada syukur yang tulus. Hanya kemewahan, pamer, dan ambisi. Kini rumah itu memang megah, tapi di dalamnya, keluarga perlahan menjauh satu sama lain, tak ada kebersamaan, tak ada ketenangan, dan yang paling terasa, tak ada kehangatan. Hanya dinding-dinding dingin dan lorong-lorong yang sepi. Rumah besar, tapi tanpa doa. Pak Raffi duduk di balkon lantai 2, menatap kosong ke arah taman yang dirancang arsitek mahal. Tangannya menggenggam cangkir kopi, tapi isinya sudah dingin sejak setengah jam lalu. Di matanya ada kelelahan, bukan karena tubuh, melainkan karena hati. Beberapa minggu terakhir, ia sering terbangun di tengah malam. Mimpi-mimpinya penuh wajah-wajah yang tidak ia kenal. Ada yang menatapnya marah, ada yang berteriak, ada pula yang hanya berdiri diam di sudut gelap, tak berkata apa-apa tapi jelas membuat dadanya sesak. Setiap bangun, ia akan duduk lama di tepi ranjang. Keringat dingin membasahi lehernya, napasnya berat, dan ia selalu merasa ada sesuatu yang menempel di punggung. Entah rasa bersalah atau rasa takut, mungkin dua-duanya. Ia mulai gelisah. Ketika bercermin, ia tak lagi melihat sosok pria sukses seperti dulu. Ia justru melihat bayangan seorang pria tua yang penuh topeng. Ia tahu ada sesuatu yang salah dalam dirinya, tapi tak berani mengakuinya, bahkan pada diri sendiri. Sore itu, ia membuka laci meja kerja dan melihat kembali nota-nota lama. Ada tanda tangan palsu, angka-angka yang sengaja dibesarkan, nama-nama yang dicoret. Semua bukti dari tahun-tahun penuh manipulasi. Tangan ini yang melakukannya. Tangan yang dulu ia banggakan sebagai tangan bisnis. Tapi sekarang ia melihatnya berbeda. Tangan itu kotor. Dan karena tangannya kotor, hatinya ikut gelap. Pak Raffi pernah berpikir semua ini demi keluarga. Tapi nyatanya, keluarganya malah menjauh. Anaknya mulai bicara ketus, istrinya murung, dan rumah yang ia impikan jadi istana justru terasa seperti penjara mewah. Ia sadar, semua ini bukan berkah. Ini hanya hasil tipu daya yang dibungkus rapi. Namun, meski hatinya mulai sadar, gengsinya masih terlalu tinggi. Ia masih ingin terlihat kuat. Di luar, ia tetap berpenampilan rapi, tetap menghadiri undangan, tetap memamerkan rumah dan mobil barunya, tetap bicara tentang kerja keras dan kesuksesan.
Ia takut kalau semua tahu siapa dirinya sebenarnya. Takut orang-orang tahu bahwa semua pencapaiannya berdiri di atas kebohongan. Kalau semua tahu, habis sudah aku, gumamnya malam itu, menatap langit-langit kamar. Namun semakin ia menutupi, semakin sesak hidupnya. Seperti ruangan gelap yang tidak punya jendela, tidak ada cahaya, dan ia hanya terus berjalan memutar tanpa tahu arah keluar. Hidup Pak Raffi mulai kehilangan warna. Ia tidak lagi menikmati sarapan keluarga, tidak peduli pada tamu yang datang, dan mulai kehilangan minat pada bisnis. Ia hanya sibuk mempertahankan topeng. Tapi dalam hati, ia tahu, topeng tidak bisa dipakai selamanya. Dan jika terus bertahan, lambat laun, ia akan kehilangan segalanya. Pagi itu, langit cerah. Tidak ada tanda apapun bahwa hidup keluarga Pak Raffi akan berubah drastis dalam hitungan jam. Seperti biasanya, Pak Raffi duduk di meja makan sambil membaca koran, meski pikirannya entah kemana. Bu Mira menyiapkan sarapan, dan Vina masih di kamar. Lalu telepon rumah berdering. Bu Mira yang mengangkat dan suara di ujung sana membuat tangannya gemetar. Ia segera berlari ke ruang makan. Mas, Andra ditangkap polisi. Pak Raffi bangkit, wajahnya pucat. Apa? Maksudmu? Narkoba. Polisi bilang dia terlibat pesta di apartemen temannya. Mereka temukan barang bukti. Mas, ini serius. Tanpa bicara lagi, Pak Raffi mengambil kunci mobil dan meluncur ke kantor polisi. Di sana, ia melihat Andra duduk di bangku besi, mengenakan jaket yang sama seperti semalam. Wajah anaknya kosong. Tidak menangis, tidak marah, hanya menunduk. Pak Raffi sempat ingin marah, tapi suaranya tertahan. Ia tahu anaknya bukan anak jahat, tapi ia juga sadar bahwa keteladanan dari rumah sudah lama hilang. Dandra tumbuh melihat ayahnya sibuk membangun pencitraan, bukan memberi contoh. Saat proses hukum mulai berjalan, nama keluarga Pak Raffi menjadi bahan bisik-bisik di lingkungan sekitar. Beberapa klien bisnisnya mulai menarik diri. Sebagian orang hanya mengangguk dingin saat bertemu di jalan. Tidak ada simpati, hanya tatapan menyelidik dan rasa puas melihat orang besar jatuh. Namun malapetaka belum selesai. Beberapa hari setelah Andra ditangkap, telepon kembali berdering. Kali ini dari karyawan toko bahan bangunan milik Pak Raffi. Pak, toko kebakaran, api dari bagian belakang, kami sudah hubungi pemadam. Pak Raffi berlari ke lokasi. Dari kejauhan, ia melihat kepulan asap dan nyala api menjilat papan nama tokonya. Orang-orang berkerumun. Mobil pemadam datang terlambat, dan sebagian besar toko habis dilahap api. Penyebabnya, korsleting listrik. Tapi Pak Raffi tahu, kabel itu sudah lama harus diganti. Ia yang dulu menunda perawatan karena ingin menekan biaya. Sekarang, semuanya jadi abu. Kini, toko andalannya hilang. Andra ditahan. Reputasinya hancur. Rumah mewah itu tetap berdiri megah di atas bukit kecil, tapi isinya hampa. Tidak ada tawa, tidak ada kebersamaan. Yang ada hanya tangis, suara pintu dibanting, dan langkah-langkah resah di tengah malam. Bu Mira tidak banyak bicara sejak kejadian itu. Ia lebih sering berdiam diri di kamar atau duduk lama di ruang keluarga sambil memandangi foto-foto lama. Vina menjadi satu-satunya yang sesekali mencoba menyatukan mereka, tapi ia pun mulai kelelahan. Rumah itu, yang dulu dibangun dengan kebanggaan dan pamer, kini hanya menjadi tempat berkabung. Seperti kuburan besar yang mewah, tapi sunyi dan menakutkan. Pak, Raffi sendiri hanya bisa menatap sekeliling dan bertanya dalam hati, apakah ini balasannya? Tapi ia tahu jawabannya tidak jauh. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari sesuatu yang sejak lama ia abaikan. Tangan kotor, hati gelap, dan kehidupan yang dibangun di atas kebohongan. Suara ambulans memecah pagi yang sepi di perumahan elit tempat keluarga Pak Raffi tinggal. Beberapa tetangga mengintip dari balik tirai. Mobil putih itu berhenti tepat di depan rumah megah yang belakangan ini kerap menjadi buah bibir. 2 petugas, para medis keluar tergesa, membawa tandu masuk ke dalam rumah. Bu Mira tergeletak di lantai kamar mandi. Wajahnya pucat, sebagian tubuhnya kaku. Vina yang menemukan lebih dulu. Ia berteriak, panik, memanggil ayahnya. Pak Raffi datang terlambat. Hanya bisa melihat istrinya dibawa pergi sambil menggenggam tangan dinginnya yang tak lagi kuat meremas balik. Dokter menyatakan Bu Mira terkena stroke berat. Separuh tubuhnya lumpuh, kemungkinan untuk sembuh sepenuhnya kecil. Pak Raffi mendengar penjelasan itu seperti mendengar suara dari dalam air. Semua terdengar jauh, samar, dan menyakitkan. Setiap hari ia duduk di samping ranjang rumah sakit, menatap,
Wajah istrinya yang hanya bisa bicara pelan. Tatapan Bu Mira kosong, kadang berkaca-kaca, kadang menatap langit-langit seperti ingin kabur dari semua ini. Ia tak menyalahkan siapa-siapa, tapi justru itu yang paling menyesakan. Diamnya terasa lebih keras dari teriakan. Di saat yang sama, dua karyawan lama Pak Raffi datang menemuinya di kantor. Dedi dan Sumarno, mereka sudah bekerja sejak toko pertama. Masih kecil, saat Pak Raffi belum punya mobil, belum punya rumah 2 lantai, bahkan saat masih repot sendiri melayani pelanggan. "Kami pamit, Pak," kata Dedi, sopan tapi tegas. "Kami sudah tahu soal laporan fiktif, faktur palsu, dan proyek manipulasi. Maaf, kami tidak bisa ikut jalan yang seperti itu." Pak Raffi terdiam. Ia tidak membantah, tidak menyangkal. Ia tahu mereka sudah terlalu lama memendam. Dan sekarang, kepercayaan mereka benar-benar habis. Setelah mereka pergi, Pak Raffi duduk di ruang kerjanya yang hening. Dinding ruangan itu penuh piagam, foto saat menerima penghargaan, dan lukisan-lukisan mahal. Tapi semuanya kini seperti tak berarti. Ia sendirian. Dari hari ke hari, pelanggan setia mulai menjauh. Proyek-proyek besar yang biasa datang rutin kini sepi. Ia beberapa kali mencoba menghubungi relasi, tapi tak ada yang benar-benar merespons. Nama Pak Raffi sudah tercemar. Perlahan tapi pasti, ia tidak hanya kehilangan karyawan, tapi juga kehilangan kepercayaan. Setiap pagi, ia membuka toko yang hampir kosong itu hanya untuk duduk. Melihat rak-rak barang yang dulu selalu ramai dikelilingi pembeli, kini berdebu. Kadang ia hanya memandangi pintu, berharap seseorang masuk. Tapi nyaris tak ada yang datang. Hidupnya seperti kapal bocor yang perlahan tenggelam dari dalam. Tidak ada ledakan, tidak ada badai besar, hanya kebocoran kecil, tapi pasti yang selama ini ia abaikan. Dan sekarang semuanya sudah terlambat. Ia pulang ke rumah yang semakin sunyi. Vina lebih sering di kampus atau menginap di tempat teman. Andra masih dalam proses hukum. Bu Mira sudah kembali dari rumah sakit, tapi hanya bisa duduk di kursi roda, dituntun perawat dan memandang kosong ke arah taman. Pak Raffi duduk di ruang keluarga malam itu, lampu hanya separuh menyala. Tangannya memegang segelas teh yang tak disentuh. Di sekitarnya, rumah itu berdiri megah. Tapi bagi Pak Raffi, rumah ini bukan lagi tempat tinggal. Ini adalah saksi bisu dari kehancurannya. Bukan karena orang lain, bukan karena nasib, tapi karena dirinya sendiri. Pak Raffi duduk sendiri di ruang tamu, kursi ukiran jati di sekelilingnya berdiri kaku. Hening. Tak ada suara televisi, tak ada tawa anak-anak, tak ada suara langkah kaki Bu Mira, yang dulu sering hilir mudik di antara ruangan, bahkan sekadar menyiram bunga di dekat jendela. Pandangannya terpaku pada dinding putih bersih di hadapannya. Dinding yang ia minta agar dihiasi lukisan-lukisan mahal dari galeri pusat kota. Tapi sekarang, lukisan itu seperti bercanda. Indah, tapi kosong. Mewah, tapi hampa. Seperti seluruh rumah ini. Ia menyandarkan tubuh, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun membangun istana ini, ia duduk lama dan benar-benar mengamati tempat itu bukan sebagai pemilik, tapi sebagai seorang asing. Lantainya licin, karpetnya tebal, lampu gantungnya berkilau, tapi tidak ada satu pun yang menghangatkan. Ruangan-ruangan itu besar, tapi tak punya jiwa. Semua dibangun bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan untuk pamer. Untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, bahwa ia berhasil, bahwa ia pantas dihormati. Namun sekarang, siapa yang peduli? Anaknya terlibat kasus narkoba. Istrinya duduk di kursi roda, tak banyak bicara. Satu-satunya anak perempuan yang tersisa lebih sering pulang larut atau memilih tidur di rumah temannya. Rumah ini tak lagi rumah. Hanya bangunan megah dengan dinding tebal yang menyimpan gema kesedihan. Pak Raffi mengusap wajahnya. Ada kantung mata yang makin dalam. Usianya belum tua-tua amat, tapi kerut di dahinya tak bisa disembunyikan. Pikirannya kacau. Tapi satu hal yang perlahan muncul jelas. Ia mulai sadar, rumah ini salah. Ia membangun rumah yang salah, bukan karena desainnya, bukan karena furniturnya, tapi karena pondasinya, bukan dari kejujuran, bukan dari kerja halal, bukan dari berkah. Rumah ini berdiri dari uang yang tidak bersih, dari janji-janji bisnis yang palsu, dari proyek-proyek yang dilicinkan lewat jalan belakang. Dan sekarang, semua hasil itu tak bisa membeli kebahagiaan, tak bisa menyembuhkan anaknya, tak bisa menyelamatkan istrinya, bahkan tak bisa membuatnya tenang satu malam pun. Di masa lalu, ia terlalu sibuk menambah jumlah kamar, memperluas taman, mengganti mobil, memburu kehormatan semu,
tapi ia lupa membangun cinta, membangun kepercayaan, membangun keluarga. Semua itu runtuh pelan-pelan, tanpa suara, sampai akhirnya ia sendiri yang duduk menatap reruntuhannya. Pak Raffi berdiri, melangkah pelan ke jendela besar yang menghadap halaman depan. Lampu taman menyala redup. Angin malam bertiup ringan, membawa suara nyanyian jangkrik dari kejauhan. Tapi suasana tetap dingin. Ia menyentuh kaca jendela, lalu bergumam pelan, nyaris tak terdengar. Rumah ini besar, tapi aku tidak pernah benar-benar tinggal di dalamnya. Benar, 3 bulan setelah malam yang sepi di ruang tamu itu, sebuah papan kecil bertuliskan dijual cepat berdiri di depan rumah besar milik Pak Raffi. Tak lama kemudian, rumah itu resmi berpindah tangan. Pembeli barunya seorang pengusaha properti yang katanya akan merenovasi total. Bagi Pak Raffi, rumah itu tidak perlu direnovasi. Ia hanya perlu dilupakan. Setelah semua proses selesai, Pak Raffi duduk di ruang notaris. Tangannya menandatangani dokumen terakhir, lalu menyerahkan sebagian besar hasil penjualannya kepada sebuah yayasan sosial. Selebihnya ia simpan sedikit, cukup untuk hidup sederhana. Langkah kakinya kemudian membawanya ke kota kecil yang dulu hanya ia lewati saat perjalanan bisnis. Kota yang tidak ramai, tidak mewah, tapi tenang. Ia menyewa rumah kecil di pinggir jalan. 2 kamar, 1 ruang tamu, dapur sederhana. Tak ada lampu gantung mewah, tidak ada sofa mahal, tapi rumah itu terasa hangat. Setiap pagi, ia membuka kios kecil di pasar tradisional, menjual alat-alat bangunan, palu, paku, ember, cat, dan sebagainya. Ia membawa sendiri barang dagangannya. Dari gudang, menata rak, dan melayani pelanggan dengan senyum yang dulu langka terlihat. Beberapa orang heran melihat pria dengan jam tangan mahal dan cara bicara terpelajar berdiri di belakang meja kecil beralaskan plastik. Tapi Pak Raffi tidak menjelaskan apapun. Ia tidak merasa perlu. Dulu, ia sibuk menjaga citra sebagai orang sukses. Sekarang, ia sibuk menjaga dirinya agar tetap jujur. Ia tak lagi menawar jalan pintas, tidak mengelabui pembukuan, tidak menipu konsumen. Keuntungannya kecil, tapi cukup. Hatinya lebih tenang. Tidurnya lebih pulas. Sesekali ia menelpon Vina, anak gadisnya yang kini mulai menerima kenyataan. Mereka tidak banyak bicara, tapi saling mendoakan. Andra masih dalam proses rehabilitasi, dan Bu Mira dirawat oleh adik perempuan Pak Raffi di kota lain. Kondisinya membaik perlahan. Suatu sore, saat menutup kios, Pak Raffi duduk di bangku kayu di depan tokonya. Ia memandangi langit yang mulai jingga. Angin sore bertiup pelan. Tidak ada suara mobil sport. Tidak ada sinyal telepon berdering. Hanya suara pasar yang perlahan sepi dan suara azan maghrib dari masjid kecil di ujung jalan. Ia menunduk menutup matanya sejenak, lalu tersenyum. Hidup ini memang bisa berubah kapan saja. Uang bisa dicari, bisa datang, bisa pergi. Tapi dosa tetap dihitung, dicatat satu persatu. Dan akan datang waktunya, ketika semua harus dibayar. Ia tidak tahu apakah semuanya bisa ia tebus. Tapi satu hal pasti, ia tidak ingin menambahnya lagi. Hidupnya sekarang bukan tentang kekayaan, bukan tentang status, tapi tentang kedamaian. Dan meski telat, ia bersyukur masih diberi kesempatan. Malam itu, ia salat lebih lama dari biasanya. Tidak ada permintaan, tidak ada keluhan, hanya doa pendek. Terima kasih ya Allah, karena masih mau menegurku dengan cara yang lembut.